Selamat pagi. Kali ini topik yang akan dibahas adalah konsep nilai waktu dari uang atau the time value of money, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan mulai pendahuluan hingga soal-soal latihan. Diharapkan setelah membahas topik ini, Anda dapat menjelaskan tentang konsep nilai waktu dari uang yang terdiri dari metode bunga sederhana atau the simple interest, yang kedua metode bunga berbunga, the compound interest, yang ketiga adalah metode nilai sekarang, the present value analysis, yang keempat adalah metode pembayaran seragam, the uniform series payment, yang kelima adalah metode penerimaan teratur, the capital recovery, dan yang keenam adalah metode nilai sekarang pembayaran seragam, the present value uniform series, dan yang ketujuh adalah metode pembayaran bertahap seragam, the gradient uniform. Pendahuluan. Bila Anda memiliki sejumlah uang, kemudian uang tersebut ingin diinvestasikan pada beberapa alternatif proyek, tentunya pilihan Anda adalah jatuh pada proyek yang memberikan penghasilan atau return yang paling baik. Apabila Anda mempunyai uang sebesar 100 juta rupiah, kemudian dipinjam oleh seseorang atau teman Anda selama 5 tahun, pada tahun kelima teman Anda atau seseorang yang meminjam tadi mengembalikan uang pinjaman Anda sebesar pokok pinjaman yaitu 100 juta rupiah tanpa memperhatikan faktor lain. Apakah Anda setuju? Pengertian. Yang pertama adalah bunga. Bunga jika dilihat dari sisi perusahaan ataupun individu dapat dipandang sebagai biaya atas sewa uang. Ada tadi return yang paling minimum yang dikatakan sebagai MARR, minimum attractive rate of return, adalah suatu tingkat suku bunga yang menggambarkan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Contoh bunga bank. Diskon faktor atau diskon rate adalah metode pembandingan yang memanfaatkan ekivalensi dengan menggunakan suatu tingkat suku bunga. Tadi sudah dibahas bahwa topik ini akan membahas tentang konsep nilai waktu dari uang. Ada 7 metode yang akan digunakan. Mulai bunga sederhana hingga pembayaran bertahap seragam. Yang pertama, bunga sederhana, the simple interest. Jika seseorang menginvestasikan modal dengan nilai sekarang P atau present value dengan tingkat suku bunga interest per periode waktu adalah I atau per annum atau per tahun, dan periode pengelolaan adalah N tahun, maka setelah N tahun nilai uang tersebut F future value akan menjadi F sama dengan P kali 1 plus I kali N. Kalau digambarkan sebagai diagram aliran dananya adalah ini P, nilai sekarang, setelah N tahun menjadi F sama dengan P kali 1 kali N plus 1 plus I kali N. Contoh, diketahui seseorang menginvestasikan modal dengan nilai uang sekarang 100 juta rupiah, tingkat suku bunga sebesar 15% dan periode pengelolaan selama 5 tahun. Hitunglah modal tersebut setelah 5 tahun. Penjelasan. Asumsi perhitungan dengan metode bunga sederhana, maka P sama dengan 100 juta, I 15%, N 5 tahun, maka F sama dengan P kali 1 plus I kali N, atau F sama dengan 100 juta dikalikan 1 plus 15% kali 5 sama dengan 175 juta rupiah. Dalam case flow diagram, nilai sekarang adalah 100 juta rupiah, setelah 5 tahun menjadi 175 juta rupiah dengan I 15%. Metode yang kedua adalah metode bunga berbunga. Diketahui seseorang menginvestasikan modal dengan nilai sekarang P, present value, tingkat suku bunga interest per periode waktu tertentu adalah I atau per tahun, per annum, I persen, dan periode pengelolaan adalah N tahun, maka setelah N tahun nilai uang tersebut adalah F future value akan menjadi F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Ini pangkat N. Cash flow diagramnya adalah ini, nilai sekarang adalah P,
setelah N tahun menjadi F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Contoh soal, diketahui seseorang menginvestasikan modal dengan nilai uang sekarang 100 juta rupiah. Tingkat suku bunga bank sebesar 15% per annum atau per tahun dan periode penelahan selama 5 tahun. Hitunglah modal tersebut setelah 5 tahun. Penyelesaian, asumsi dengan perhitungan menggunakan metode bunga berbunga. P adalah 100 juta rupiah, I 15%, N 5%, maka F formula yang digunakan P kali 1 plus I pangkat N. Maka F 100 juta rupiah dikalikan 1 plus 15% pangkat 5, ini yang dikatakan sebagai diskon faktor 1 plus 0,15 pangkat 5 sama dengan 201 juta 135.718 rupiah 70 sen. Kalau digambarkan pada diagram aliran dana adalah uang sekarang 100 juta rupiah, 5 tahun kemudian F sama dengan 201 juta 135.718 rupiah 70 sen setelah 5 tahun dengan interest dengan bunga suku bunga 15% per tahun. Metode nilai sekarang, diketahui modal seseorang yang harus diinvestasikan nilai sekarang present value adalah P, tingkat suku bunga adalah I, dan periode penelahan adalah N tahun. Bila setelah N tahun nilai uang tersebut adalah F, maka P-nya berapa? P sama dengan F kali 1 plus I pangkat min N. Ini min N. Sedangkan aliran dananya adalah seperti ini. F di masa mendatang besarannya adalah F. Sekarang berapa? Maka P sama dengan F kali 1 plus I pangkat min N. Contoh soal, diketahui seseorang mengekspektasi untuk menginvestasikan modalnya untuk 5 tahun yang akan datang dengan nilai uang sebesar 100 juta rupiah dan tingkat suku bunga bank sebesar 15% per tahun. Modal tersebut hitunglah modal tersebut pada saat ini. Asumsi perhitungan dengan menggunakan metode bunga berbunga dengan metode nilai sekarang adalah F sama dengan 100 juta, I 15%, N adalah 5 tahun, maka rumus yang digunakan P sama dengan F kali 1 plus I pangkat min N, maka P sama dengan 100 juta rupiah dikalikan diskon faktor 1 plus 15% pangkat min 5 sama dengan 49.717.673 rupiah 53 sen. Kalau digambarkan ke seluruh diagramnya adalah F 100 juta berapa sekarang, yaitu P sama dengan 49.717.673,53 sen. Metode pembayaran seragam apabila pada setiap periode dilakukan pembayaran dengan jumlah yang sama, seragam A, annual value, tingkat suku bunga per periode waktu adalah I persen per tahun atau per bulan, dan periode penelahan adalah N tahun, maka setelah N tahun nilai uang tersebut F usually akan menjadi F sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Contoh adalah kalau membeli sepeda motor atau mobil atau rumah yang dengan cara kredit atau angsur. Diagram aliran dananya adalah kalau nilai sekarang adalah P, angsurannya setiap tahun atau setiap bulan A, maka setelah N tahun atau N bulan F sama dengan A kali dalam kurung 1 plus I pangkat N tutup kurung min 1 dibagi I. Contoh soal, yaitu diketahui seorang menginginkan untuk membeli rumah KPR PTN dan ia mengekspektasikan untuk mengangsur setiap tahun adalah 10 juta rupiah. Rumah tersebut akan lunas pada tahun kelima dengan tingkat suku bunga bank 15%. Hitung nilai uang pada saat lunas. Asumsi perhitungan dengan menggunakan metode pembayaran seragam adalah A adalah annual value 10 juta rupiah, I 15%, N 5 tahun, maka F sama dengan 10 juta dikalikan 1 plus 0,15 pangkat 5. Ini dikerjakan dahulu, baru dikurangi 1 dibagi 0,15 sama dengan 67.423.812
rupiah 50 sen. Berikutnya ini digambarkan pada cash flow diagramnya. Angsurannya adalah 10 juta rupiah, maka setelah lunas menjadi 67.423.812 rupiah 50 sen. Metode penerimaan teratur atau capital recovery. Apabila pada awal disimpan sejumlah P atau present value tingkat suku bunga interest per periode waktu adalah I dan periode penerimaan adalah N tahun, maka penerimaan setiap tahunnya annual value adalah A sama dengan P kali I kali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Ini adalah aliran dananya, P-nya berapa atau F-nya berapa, maka A-nya kita bisa hitung kalau periode waktunya kita ketahui. Diketahui seseorang menginginkan untuk membeli rumah KPR BTN dengan harga kontan sebesar 100 juta rupiah. Rumah tersebut akan diangsur dan akan lunas pada tahun ke-10 dengan tingkat suku bunga bank sebesar 15%. Hitunglah berapa besar angsuran setiap tahunnya. Penjelasan. Asumsi perhitungan dengan menggunakan metode penerimaan teratur. P sama dengan 100 juta rupiah, I 15%, N 10 tahun, maka A sama dengan 100 juta rupiah dikalikan 15% dikalikan 1 plus 15% pangkat 10 dibagi 1 plus 15% pangkat 10 min 1 sama dengan 19.925.206 rupiah 25 sen. Angsuran setiap tahunnya. Ini penggambarannya. Kalau harga cashnya 100 juta rupiah, maka angsurannya adalah setiap tahun adalah A 19.925.206 rupiah 25 sen selama 10 tahun. Metode nilai sekarang pembayaran seragam. Apabila setiap tahun dilakukan pembayaran yang tetap sebesar A, annual value tingkat suku bunga per periode waktu adalah I dan periode penerimaan adalah N, maka penerimaan pada awal tahunnya present adalah P sama dengan A kali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I kali 1 plus I pangkat N. Ini aliran dananya setiap tahunnya atau setiap bulannya adalah A. Berapa harga cashnya? Diketahui seseorang menginginkan KPR BTN dengan harga angsuran sebesar 10 juta. Rumah tersebut akan diangsur dan akan lunas pada tahun ke-10 dengan tingkat suku bunga bank 15% per tahun. Hitunglah berapa besar harga kontannya. Asumsi perhitungan dengan menggunakan metode bunga pembayaran nilai sekarang pembayaran seragam. A sama dengan 10 juta rupiah, I 15%, N 10 tahun, maka P sama dengan 10 juta kali 1 plus I pangkat 1 plus 15% pangkat 10 min 1 dibagi 15% kali 1 plus 15% pangkat 10 sama dengan 50.187.686 rupiah 26 sen. Ini adalah kapital cash flow diagramnya, angsurannya 10 juta rupiah selama 10 tahun, maka harga cashnya adalah 50 juta sekian. Pembayaran seragam bertahap. Pembayaran bertahap seragam the gradient unit digunakan apabila besar nilai aliran dana tahunan tidak konstan tetapi mempunyai nilai yang semakin naik atau turun dengan tingkat perubahan yang konstan G. Maka rumus yang digunakan adalah P sama dengan G dibagi I kali 1 plus I pangkat N dikalikan 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I min N. Diketahui seseorang menginginkan untuk membeli alat rumah tangga dengan angsuran pertama 0 rupiah dan meningkat menjadi 25.000 rupiah untuk angsuran kedua dan seterusnya. Alat tersebut akan lunas pada bulan ke-10 dengan tingkat suku bunga bank sebesar 1,5% per bulan. Itu berapa besar harga kontannya? Ini ya. Jadi asumsi perhitungannya G 25.000, I adalah 1,5% per bulan, N 10 bulan, maka P sama dengan 25.000 dibagi 0,015 plus 1,015 pangkat 10 dikalikan 1 plus 1,5% pangkat 10 min 1 dibagi 1,5% min 10. Hasilnya adalah 1.9.187 rupiah 6 sen.
Ringkasan kita sudah membahas 7 macam metode rencana investasi, mulai dari bunga sederhana, bunga berbunga, nilai sekarang, pembayaran seragam, penerimaan teratur, nilai sekarang, pembayaran seragam, pembayaran bertahap seragam. Soal-soal latihan, silakan jelaskan tentang masing-masing metode tadi, 7 macam metode. Ada soal-soal yang harus dihitungan, dan ada disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sampai bertemu lagi di topik yang lain.